Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Artinya waktu itu wali kotanya cukup keras ya, wali kotanya waktu itu nantang ya. Ada gereja apa itu mau ditutup ya, gereja Katolik Santa Maria ya mau ditutup sama masyarakat. Lalu si wali kotanya bilang, kamu bunuh saya saja, sampai bilang begitu wali kotanya ya. Saya kaget juga waktu itu. Iya, Ingat iya. nggak itu? Kamu lebih baik Betul, bunuh Pak. perizinannya gereja Katolik ini, dia bilang begitu ya. Wali kotanya pasang badan ya kan. Hebat itu ya, itu ya boleh diakui. Cuman pertanyaannya mengapa Pura Bekasi sama HKBP Philadelphia masih nggak boleh di sana? Kalau Anda nggak ngomong di sini, pemerintah pikir kalian nggak ada masalah. Ya kan, adanya hari ini Jokowi dan Gus Yakut kemarin sampai beres-beres, itu semua karena channel ini, saudara. Apakah karena Denny Siregar? Enggak. Logikanya simpel, saudara. Ketika Denny Siregar sama si Ade Armando itu teriak-teriak tentang minoritas yang tertindas, lalu orang mayoritasnya bilang, ada lu jangan inilah, jangan lebay lah. Yang orang yang kamu bilang tertindas aja diem aja kok. Sebenarnya kan begitu kan? Anda sama kamu mau ditolong aja nggak minta ditolong kok, kamu sok-sokan mau nolong. Yang mau ditolong saja, diem saja, nggak minta tolong. Kok kamu sok-sokan mau nolong mereka? Nah itu loh artinya itu, saudara. Nah sekarang dengan ceritanya saya tuh ada. Dan saya nekat orangnya, saya berani melakukan yang ekstrim. Ya termasuk bakar-bakar, saudara. Bukan bakar-bakar orang, bakar-bakar rumah, bukan. Oke. Ya kita doakan saja ya terus ya supaya Saifuddin mau merendahkan hatinya ya sama Tuhan terutama ya. Kita tetap akan ini. Oke, saudara lanjut lagi ya. Ada yang menarik, saudara, saya kiriman dari Raja Uti tentang 10 daerah paling toleran, 10 daerah yang paling toleran di Indonesia, saudara. Ya semuanya adalah wilayah basis Kristen, saudara. Ajaib ya. 10 daerah paling toleran menurut Setara ya. Semuanya adalah basis Kristen. Saudara ngerasa nggak bagaimana itu? 10 wilayah, 10 provinsi ya, 10 provinsi paling toleran di Indonesia. Semuanya adalah wilayah Kristen, saudara. Ini dari 2022 ya, saudara ya. Anda bisa baca dari Kompas. Sebentar ya, saya share screen, saudara ya. Semoga saudara bisa nangkep ini ya. Saya nanti tak ceritain, saudara. Coba saudara lihat ini ya, saudara lihat 10 daerah. Ya, ini dari Kompas ya, saudara ya, dari Kompas 10 daerah paling toleran di Indonesia dari Kompas ya. Setara Institut baru-baru ini merilis indeks kota toleran ya 2021 ya, ini dirilis bulan ini ya 2022 ya, saudara ya. Jadi 2 April 2022, saudara. Ya, dalam studinya Setara Institut menggunakan 4 variabel dan 8 indikator terhadap 94 kota di Indonesia. Ya, lihat saudara. Daftar kota paling toleran, Singkawang, mayoritas Tionghoa, saudara ya. Mayoritas Tionghoa Singkawang. Manado, mayoritas Kristen. Salatiga, mayoritas Kristen. Kupang, mayoritas Kristen. Tomohon, mayoritas Kristen. Magelang, itu kantong Kristen, saudara ya. Magelang, Muntilan, ya. Sama apa Sleman ya, Sleman, Magelang, Muntilan, Salatiga, itu satu tari ya, Merapi, itu semua itu mayoritas Kristen, saudara ya. Ambon, Bekasi ini aneh, saudara, Bekasi. Bekasi ini mungkin salah, ada yang salah, karena di Bekasi masih nggak boleh bikin pura. Ya sama, mungkin daripada nggak ada lagi, udah nggak ada lagi ya. Tapi semua ini 1 sampai 7 ini wilayah Kristen, saudara. Ya, Surakarta ya, sekarang karena ada sisa apa anaknya Jokowi ya kan. Kediri. Nah, Kediri ini karena gudang garam ya, karena gudang garam. Tapi Kediri ini pernah pusat Hindu dulu ya, pusat Hindu. Kedua,
Kediri ini adalah agama ini loh, agama tradisional, kepercayaan tradisional sangat kuat di sana. Ya. Kalau Surakarta ini kebetulan ada pesantren radikal ya, punyanya si Basir itu ya. Kalau Bekasi ini aneh, cuman Bekasi ini yang buat saya rada aneh. Karena HKBP Philadelphia ada di sana, ya. Terus ada satu lagi Pura Bekasi juga nggak boleh dibangun di sana, ya. Bagaimana bisa dibilang toleran? Tapi mungkin daripada nggak ada yang lain. Tapi kalau Anda lihat 1 sampai 10, ya, yang 7 ini justru Tionghoa dan Kristen, saudara. Ya. Pak Paul, Bekasi Ya. mengalami banyak perbaikan, Pak. Bekasi, tapi Philadelphia sama Pura Bekasi masih nggak boleh berdiri. Masih Sekarang. belum berdiri, cuman artinya Memang pemerintah bupatinya, daerah- waktu itu wali kotanya cukup keras ya, wali kotanya waktu itu nantang ya, ada gereja apa itu mau ditutup ya, gereja Katolik Santa Maria ya mau ditutup sama masyarakat, lalu si wali kotanya bilang, kamu bunuh saya saja, sampai bilang begitu wali kotanya ya, saya kaget juga waktu itu. Iya, Ingat iya. nggak itu? Kamu lebih baik Betul, bunuh Pak. perizinannya gereja Katolik ini, dia bilang begitu ya. Wali kotanya pasang badan ya kan. Hebat itu ya, itu ya boleh diakui. Cuman pertanyaannya mengapa Pura Bekasi sama HKBP Philadelphia masih nggak boleh di sana? Iya, kemudian Surakarta ini ya faktor anaknya Pak Jokowi. Ya anaknya Jokowi ya. Kediri ini setahu saya dari sisi budaya dan spiritualitas Jawa memang pusat kekuatannya, Pak, pusat Di ininya. Surakarta ya. Kalau Kediri. Kediri itu ya bekas kerajaan-kerajaan kuno seperti ya kayak Jayakatwang, kemudian juga Daha, kemudian juga Singosari, bahkan Majapahit sendiri kan dari situ permulaannya. Ya. Jadi kalau kita mempelajari spiritualitas Jawa banyak mantra-mantra maupun ini ya kan dari daerah situ, Pak, dari daerah Kediri. Jadi pengaruh spiritualitas Jawa masih kuat. Saya khawatir justru Pematang Siantar, Pak. Tadinya nomor 2, Pak, Pematang Siantar. Iya, ya karena tiba-tiba ada itu tadi kan isu itu tadi ya. Sebetulnya itu bukan isu tadi, itu pemicu terbukanya sekarang ke publik, Pak. Tapi sebetulnya sudah sejak 3-4 tahun terakhir ini kata teman-teman yang tinggal di sana situasi sudah berubah. Karena kan orang-orang Batak itu suka pergi merantau, Pak Paul, gitu kan. Ya. Sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana. Nah, kadrun-kadrun masuk ke situ, Pak. Masuk ke sana orang Jawanya ya. Ya dari mana-mana lah. Orang dari Padang, dari Jawa, dari Bengkulu masuk ke sana. Iya. Jadi akhirnya komposisi penduduk berubah. Nah, kelihatannya ini kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Selama ini justru saya pernah juga 2 tahun tinggal di sana sebentar. Yang saya ingat saya dulu di situ kota yang paling nyaman, Pak. Makanannya enak, kemudian juga orang Tionghoanya banyak. Ya. Jadi kita tetangga saya kiri kanan orang Tionghoa gitu kan. Nah, jadi konglomerat itu salah satu konglomerat sawit itu. Oh iya, orang Martua Sitorus kan orang sana. Orang Pematang Siantar. Orang PS ya. Iya, iya. Jadi itu kota yang paling nyaman dulunya, Pak. Tetapi sekarang ada beberapa teman di sana itu bilang sudah nggak seperti dulu, Pak, situasinya sekarang, katanya gitu. Nah, jadi ini kan kasus yang Imlek Fair ini kan kembali ditarik-tarik ke masalah perizinan. Ada pemicu untuk membuka ya. Pak. Substansinya ya intoleransi, tetapi akan ditarik ke ranah perizinan gitu dan lain-lain dan sebagainya, kan seperti itu biasanya modusnya, Pak Paul, gitu. Ngeri ya. Ya, jadi sekarang Pematang Siantar tidak masuk 10 besar lagi, Pak Paul, gitu. Aneh ya. Ya. Tapi ini ada yang bilang nih, kenapa Kalimantan nggak termasuk ya? Palangkaraya ini kan termasuk ini kan. Malah Bekasi yang dimasukkan ini ya, malah aneh kan. Makanya saya bilang ini Bekasi ini agak aneh ini Bekasi ini. Ya mungkin juga setara institut juga mungkin antara ini Pak Sawang Sinawang tega nggak tega Pak Paul gitu. Tapi yang jelas ini ya, yang sudah pasti ini tujuh kota ini bukan daerah Islam, saudara. Ya, bukan 7 kota ini pertama daerah minoritas dan terutama orang Kristen, dan yang berikutnya ini sini justru paling banyak orang Tionghoa, Pak. Ya. Makanya ini pertanyaan buat kita semua, saudara ya. Ini harusnya pemerintah Indonesia juga menggunakan ini sebagai referensi.
ya bagaimana agama Islam itu menggerus ya Pancasila, ya. Oh, balik lagi, saya bukan anti Islam, saudara ya. Gilbert aja saya hajar habis-habisan, gereja-gereja hedonisme itu kita hajar habis-habisan, kok nggak cuman Islam aja yang kita antam, saudara ya. Lord itu di Kamri, Ibu Kodi kan Islam juga, tapi seneng kemari karena mereka tahu tujuan kita, saudara ya. Mereka tahu apa yang kita sampaikan, ya. Yang kita hajar itu bukan cuma Islam, saudara ya. Gereja-gereja yang brengsek pun kita hantam, dan banyak sekali gereja-gereja yang brengsek. Cuma kita balik lagi, 10 toleransi. Bukan kita anti Islam, saudara, tapi kita sedang, ini ada apa dengan Islam? Mengapa kalian Islam, ya, justru yang harusnya menjadi katanya agama damai, yang rahmatan lil alamin, kalian Islam justru jadi biang kerok nih. Ada apa kalian Islam? Ya, ada apa? Sehingga kalian jadi biang kerok, ya, anti Pancasila. Ini kan namanya anti. Kalau Anda intoleran berarti Anda anti Pancasila. Ada itu aja. Ya, simpel sekali. Ini Pak Santiamat, minumnya air anget Pak. Itu pasti dalamnya dingin itu Pak, cegukan itu Pak. Iya. Minumnya air yang ada panas Pak. Minumnya air panas Pak. Itu nanti. Air panas ini. Oh udah. Cuma belum mempan. Belum mempan. Kasih makan cabai Pak. Kasih makan cabai, kasih andaliman. Aduh. Nah, jadi kemudian begini Pak Paul. Nah, memang akhir-akhir ini komposisi penduduk itu berubah Pak. Di mana kantong-kantong Kristen itu kan kedatangan banyak pendatang. Nah, kadang-kadang ya perilaku intoleran ini justru dibawa oleh para pendatang Pak Paul. Nah, kayak Papua ya. Kenapa Papua nggak masuk ya? Manokwari atau Wamena atau Jayapura? Karena intoleransi ini justru diprovokasi dari pendatang, saudara. Ya, saya kira ya ada faktor pendatang juga Pak Paul pengaruhnya gitu. Ya, kayak yang di Papua itu, yang di Tolikara itu dari pendatang loh, memprovokasi loh. Karena tidak pernah dari dulu itu pelarangan masjid segala macam nggak pernah, tiba-tiba ada kejadian Tolikara. Ini dibikin ya, settingan, dipancing supaya geger. Makanya jadi intoleran. Nah, ada apa nih kalian dengan orang-orang Islam? Ada apa Menteri Agama ini? Kamu ada mikir apa sih Menteri Agama ini? Menteri Agama ini umurnya di bawah saya ya. Nah, saya bilang kamu aja, enggak apa-apa. Kamu ini kenapa? Kamu nih Menteri Agama ini, apa yang kamu pikirkan? Si Yakut ini kan. Kamu itu mikir apa sehingga kamu ini nggak bisa membimbing umatmu untuk jadi waras, tapi malah jadi edan, ya kan? Nah ini mesti Jokowi mesti ini ya, mesti berpikir. Artinya selama ini memang begini ya, apa ya? Saya melihat memang pemerintah ini apapun yang diomongkan oleh pemerintah dari zaman Soeharto sampai dengan hari ini. Ya, itu semua hanya retorika. Ya, semua retorika. Cerita apapun, ngomong apapun. Yang saya khawatir ini, ya kalau Jokowi juga terjebak di dalam retorika. Karena budaya Jawa ini memang penuh dengan retorika. Ya, budaya Jawa ini penuh dengan retorika ya. Itu yang saya paling tidak suka dengan orang Jawa. Penuh dengan retorika. Basa-basi. Ya, kalau ngaku salah pun ngaku salahnya basa-basi. Ya, kemarin kan banyak yang mengkritik, banyak yang skeptik dengan statement Jokowi, tapi sudah ngomong saja sudah bagus itu ya, sudah mengakui saja sudah bagus. Nah yang sekarang kita butuhkan dari Jokowi adalah eksekusi, dengan fakta tentang intoleransi ini, saudara. Channel ini entah, ada, kami nggak suka, sakit rasanya ketika kami diperlakukan diskriminatif. Channel ini menyatakan, makanya Anda bersuara itu bagus. Ya, jangan takut, tidak ada satupun orang di dalam channel ini yang ditangkap polisi. Ya, nggak ada, saudara, nggak usah takut. Yang penting Anda ngomong tanggung jawab. Ya, ngomong itu ditata dulu sebelum ngomong, jangan emosional. Yang boleh ngomong teriak saya, karena begitu saya ngomong kan mewakili hati Anda. Ketika saya ngomong bangsat, anjing, anjrit, segala macam, itu mewakili hatimu, sudah, biar terwakili oleh saya. Tapi Anda kan ya jangan, saudara masuk di sini, Anda ikut bicara, Anda nyatakan pendapatmu, kecuali Anda sudah bukan warga negara Indonesia. Nah, kemudian Anda terwakili. Jangan takut, nggak ada yang ditangkap. Malah orang-orang di luar channel malah ditangkapnya bukan di channel ini malah, saudara. Padahal anak Batak sering masuk sini, tapi ditangkapnya bukan gara-gara channel ini.
Aneh ya, aneh, nggak ada satupun di channel ini yang ditangkap polisi. Anda pernah ditakut-takutin ya sama siapa itu ya, benar takut-takutin, tapi nyatanya nggak ada yang ditangkap, saudara. Para donatur katanya nanti ditangkapin semua yang donatur ke Damaris, ke Galarua, nggak ada sampai hari ini yang ditangkap, saudara. Padahal rekening kita buka open-openan nama-namanya ada semua. Dari dulu udah jalan 2 tahun, nggak ada yang ditangkapin. Nah ya, justru yang di luar channel ini pada ditangkepin ya. Hati-hati saudara. Nah, karena di sini Anda sudah terpuaskan dengan omongan saya ya kan. Biar saya saja. Nah, yang Anda yang lain ngomong, sampaikan informasi, keluhan semua bersuara saudara. Sebab keluhanmu itu akan didengar. Kalau Anda nggak mengeluh, kalau Anda nggak ngomong di sini, pemerintah pikir kalian nggak ada masalah. Ya kan, adanya hari ini Jokowi dan Gus Yakut kemarin sampai beres-beres, itu semua karena channel ini, saudara. Apakah karena Denny Siregar? Enggak. Logikanya simpel, saudara. Ketika Denny Siregar sama si Ade Armando itu teriak-teriak tentang minoritas yang tertindas, lalu orang mayoritasnya bilang, ada lu jangan inilah, jangan lebay lah. Yang orang yang kamu bilang tertindas aja diem aja kok. Sebenarnya kan begitu kan? Anda sama kamu mau ditolong aja nggak minta ditolong kok, kamu sok-sokan mau nolong. Yang mau ditolong saja, diem saja, nggak minta tolong. Kok kamu sok-sokan mau nolong mereka? Nah itu loh artinya itu saudara. Nah sekarang dengan ceritanya saya tuh ada. Dan saya nekat orangnya, saya berani melakukan yang ekstrim. Ya termasuk bakar-bakar saudara, bukan bakar-bakar orang, bakar-bakar rumah, bukan. Termasuk bakar-bakar buku. Saya nekat berani. Kenapa belum saya lakukan? Belum saatnya. Ya, saya masih berharap pemerintah mendengar. Ya, dan sudah beberapa yang perbaikan ya, walaupun beberapa masih retorika, tetapi harus diakui ada banyak sekali perbaikan sejak saya channel ini meledak ya, ya ada banyak sekali perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, harus kita akui saudara, harus diakui, cuman kurang, nggak cukup, dan saya masih dengan sabar menunggu, harus kasih waktu saudara. Kalau sudah nggak sabar, nanti kita baru mulai bakar-bakar buku, saudara ya. Serius ya, nanti bakar bendera dulu. Saya bakar bendera, ya. Oh ini beneran, saudara ya. Saya nggak main-main. Nanti saya ajak namanya orang-orang NU yang di Leiden itu buat saksi, saudara. Untuk saksi, ya, saudara. Kenapa? Saya marah. Nanti mau saya telepon ya. Bentar ya. Saya jadi kepikiran semua telepon dari namanya Sidik. Udah ada. Namanya Sodik.